Hai, salam. Saya Afifa Maharani dari Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Hai semuanya, salam. Saya Afifa Maharani, teman sosiologi kamu di sini. Hari ini kita mau ngebahas apa sih? Teman-teman, sebelum kita lanjut ke penjelasan yang mau kita bahas, siapa di sini yang nggak tahu istilah joki? Ya, pasti kalian udah nebak isinya apa, karena dari judul ya. Nah, jadi teman-teman, betul banget kita mau bahas apa? Mau bahas tentang joki, ya. Kalau joki ini teman-teman, joki itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sebenarnya mengacu pada pacuan kuda, yaitu orang yang menunggangi kudanya. Itu lebih ke profesi sih teman-teman. Jadi menurut KBBI, joki itu lebih ke profesi orang penunggang kuda. Tapi kalau bahasa gaulnya pemuda, pasti kalian semua udah tahu nih, apa nih bahasa gaul dari pemuda yang tahu joki? Yaitu adalah orang yang mengerjakan aktivitas orang lain dan biasanya dibayar, teman-teman. Ya, bener banget, itu juga definisi dari joki yang bakal kita bahas kali ini. Nah, teman-teman, kalian udah tahu nih, ya kan, arti joki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga arti joki dalam Kamus Pemuda nih, gaulnya pemuda, ya kan? Nah, lalu selanjutnya kita akan bahas tentang UTBK atau ujian tulis berbasis komputer yang diselenggarakan oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi. Nah, atau LTMPT ya. Siapa sih yang nggak tahu UTBK, teman-teman? Apalagi kalau teman-teman yang berusaha banget nih buat masuk perguruan negeri, ya kan? Perguruan tinggi negeri gitu. Nah, terus emang bisa ya kalau misalnya UTBK itu dijokiin? Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, sebelum masuk ke analisanya, kita lihat dulu teman-teman, ada berita-berita yang lagi viral nih ya. Ini dia. Seorang mahasiswi kedokteran berinisial CAI, 19 tahun, ditangkap terkait kasus joki ujian tulis berbasis komputer atau UTBK 2025. Ia dikenal sebagai mahasiswi berprestasi dan pernah juarai Olimpiade Matematika. Ia menjadi joki yang menggantikan salah satu peserta ujian dan beraksi saat UTBK 2025 di Universitas Hasanuddin Makassar. Selain CAI, diamankan juga 5 tersangka lainnya, yakni MYI, I, MS, AL, dan ZR. Nah, teman-teman, UTBK itu tujuannya untuk apa sih? Selain itu persyaratan utama untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, terus tujuannya untuk apa? Yaitu tujuannya untuk mengetes atau menguji kemampuan calon mahasiswa dalam penalaran, pengetahuan, dan juga berbahasa yang sebenarnya kayak untuk layak atau enggak sih sebenarnya calon mahasiswa ini untuk bisa lolos ke perguruan tinggi negeri tersebut. Nah, itu dia teman-teman, berita yang lagi viral banget di 2025 ini tentang joki UTBK. Coba bayangin. Oke, yang pertama kita akan bahas adalah penjokinya. Ya, yang paling di-highlight adalah penjokinya itu yang melakukan tugas orang lain nih ya, yang calon mahasiswanya harusnya ngerjain UTBK-nya sendiri, tapi ternyata dia ngejokiin ke orang lain, yaitu mahasiswa Unhas ya, Universitas Hasanuddin di Makassar, yang notabene di mana-mana itu dia terkenal sebagai mahasiswi yang pintar, yang ikut Olimpiade, yang sangat-sangat apa ya, pokoknya kayak mungkin orang nggak akan berekspektasi kalau beliau ini itu juga malah praktik joki ya. Itu kan ilegal banget ya teman-teman ya. Dan coba bayangin, coba kita dalam sosiologi kita juga harus bisa berpikir, bisa membayangkan gitu ya, membayangkan kalau misalnya ada suatu problem di situ. Nah, coba aku nih akan mengajak kalian untuk membayangkan. Coba kalian bayangkan, misal si calon mahasiswa ini mau masuk ke kedokteran, ya kan, di universitas negeri ternama. Terus tapi dia ini pakai joki. Yang kita nggak tahu nih sebenarnya kemampuan dia itu sejauh mana sih, gitu ya. Nah, coba bayangkan kalau
one day, suatu hari dia ternyata udah joki terus lolos gitu ya. Pas sudah lolos, terus dia jadi dokter. Coba kita bayangkan, kayak kita bayangin gimana dia akan jadi dokter gitu ya. Sedangkan baru mau masuk aja udah nyerah duluan, ya kan, udah pakai orang lain duluan. Gimana dia mau jadi dokter gitu teman-teman. Ini berlaku untuk semua profesi ya, semua jurusan, nggak cuma di kedokteran aja. Terus yang selanjutnya kita analisa adalah di kepemudaan ini ya. Di pemuda ini, namanya pemuda itu pasti kita merasakan ada pressure atau tekanan ya dari mungkin di sini tekanannya dari orang tua teman-teman ya. Karena apa? Karena pressure atau tekanan yang didapat oleh pemuda ini itu bisa jadi yang sebenarnya kayak misalnya dilabelin atau distereotipin sama orang. Oh, kalau misalnya orang yang kuliahnya di PTN ternama, terus jurusannya juga jurusan yang keren-keren, kayak tadi kayak kedokteran, hukum, atau pokoknya jurusan-jurusan yang menurut orang itu keren, itu tuh sebuah tekanan teman-teman untuk pemuda sendiri gitu ya. Itu adalah sebuah tekanan, entah dari keluarga, entah dari teman sebaya, teman dekat, atau mungkin lingkungan sekitarnya. Itu adalah tekanan untuk para pemuda gitu. Nah, mungkin saja karena tekanan tersebut, si pemuda ini itu akhirnya ngerasa dapat tekanan, dapat pressure yang dia gimana caranya untuk bisa masuk ke PTN tersebut dengan jurusan tersebut gitu ya. Nah, itu dia yang melatar belakangi kenapa dia itu, si pemuda ini memilih untuk joki. Karena apa? Karena dia tidak percaya diri teman-teman. Dia tidak percaya diri dengan kemampuannya, dan dia juga mendapat tekanan dari lingkungan sekitarnya, mungkin dari orang tua, teman sebaya, lingkungan sekitar gitu ya. Dia juga karena merasa tertekan, akhirnya dia melakukan joki gitu ya ke orang lain. Nah, si jokinya ini, si penjokinya ini itu dapat bayaran pastinya teman-teman. Nah, kalau teman-teman tahu nih ya, kalau misalnya dari berita-berita zaman-zaman yang lalu gitu, yang dulu-dulu, itu juga ada sampai ratusan juta teman-teman sekali joki gitu. Itu apakah bisa berhasil, langsung berhasil? Itu juga nggak tentu teman-teman. Ada juga yang gagal, tapi biasanya kalau yang gagal itu nanti uangnya dikembalikan. Nah, terus kalau di berita yang viral kemarin nih, yang jokinya itu anak Universitas Hasanuddin, itu dia dapat imbalan senilai 2 juta rupiah. Ya, teman-teman, apalagi mahasiswa ya kan, ngekos gitu ya. Kita coba lihat dari perspektif si penjokinya. Mahasiswi, ngekos, terus dia juga biaya kuliahnya itu kan gak murah ya teman-teman. Nah, dia mungkin melakukan segala cara untuk mendapatkan uang gitu ya. Jadi dia ngelakuin segala cara karena dia itu memanfaatkan otaknya, kecerdasannya, kepintarannya. Ya walaupun sebenarnya caranya itu salah ya, menyimpang teman-teman, itu udah sosiologi penyimpangan gitu ya. Dia itu masuk ke penyimpangan yang dimana dia itu menyalahgunakan kecerdasannya malah untuk ngejokin orang untuk bisa masuk ke PTN gitu ya teman-teman. Yang belum tentu si pemuda ini yang mau ngejokiin itu bisa menerima pelajaran mata kuliah yang akan dia terima nantinya gitu teman-teman. Karena dari awal aja dia udah joki gimana nanti ke depannya dia bisa menerima pembelajaran gitu dari kampusnya. Nah, oke. Analisa selanjutnya adalah tadi kita udah ngeliat nih teman-teman dari perspektif si pemuda yang ngejoki itu. Dia dapat tekanan, ya kan, kata kuncinya ada di tekanan. Terus tekanan keluarga, teman sebaya, lingkungan sekitar gitu ya. Dan juga labeling dari orang-orang yang kalau misalnya labeling orang-orang tuh, wah, ini orang kalau misalnya kuliah di universitas negeri ternama itu pasti orangnya pinter banget. Padahal ya kita nggak tahu ya, entah mungkin dia joki atau gimana gitu ya. Terus yang kedua adalah labeling. Kalau misalnya seseorang, stereotip ya, seseorang itu dari universitas ternama, universitas negeri ternama, dia pasti pinter banget, dan juga dia tuh pasti dinilai cerdas gitu ya teman-teman. Nah, itu dari perspektif kita melihat dari sudut pandang si penjoki, si pemuda
pemuda yang ngejoki ini. Terus selain tekanan juga dia mungkin dapat label tadi ya. Terus kita juga udah ke perspektif dari si penjokinya yang si perempuan yang Universitas Hasanuddin ini ya, yang ikut olimpiade, yang cerdas banget, yang pinter banget. Nah teman-teman, para pemuda itu seringkali mendapat tekanan dari keluarga, dari orang sekitar, dan juga dari teman-teman sebayanya teman-teman. Tekanan itu seperti apa sih? Entah tekanan yang mengharuskan mereka itu berprestasi, para pemuda ini berprestasi, atau tekanan yang mengharuskan para pemuda itu menuruti ekspektasi para orang-orang sekitar gitu teman-teman. Khususnya misalnya kayak keluarga gitu ya. Pasti ada nih teman-teman, di antara teman-teman semua ada keluarganya yang menuntut untuk kalau misalnya kamu nggak dapat negeri, itu kamu nggak boleh kuliah. Itu pasti ada aja teman-teman yang kayak gitu. Atau misalnya kalian itu dapat tekanan dari SD, dari kelas 1 SD kalian harus ranking 1 sampai SMA gitu ya. Itu banyak banget tekanan yang didapatkan oleh pemuda gitu ya. Nah, apalagi kita itu di umur-umur yang beranjak dewasa awal ya, pemuda-pemuda dari remaja sampai dewasa awal itu tuh seringkali dapat tekanan, dapat pressure yang membuat kita tuh mikirnya gimana? Kayak mikirin kita akan melakukan segala cara, mau halal mau haram, itu kita melakukan segala cara untuk memenuhi ekspektasi orang-orang tersebut. Nah, jadi para pemuda itu seringkali mendapat tekanan dan tuntutan dari orang-orang sekitar. Itu dia yang melatar belakangi kasus ini, teman-teman. Yaitu si pemuda yang mau masuk PTN ini itu merasa tertekan, merasa dituntut untuk bisa ke PTN favorit gitu ya. PTN namanya juga perguruan tinggi negeri gitu ya, pastikan favorit dan orang tuh nge-label. Nah, oke teman-teman, itu dia tadi analisis sosiologi dari sudut pandang sosiologi kepemudaan dari kasus joki UTBK tadi ya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi itu bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf.